Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nurul Syahrini, NIM 19804021. Saya dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat. Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sophein. Philos yang berarti mencintai, mencari, dan pencarian akan. Sedangkan sophein yang berarti cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran. Istilah ini mengandaikan bahwa sesungguhnya filsuf adalah seseorang yang sedang mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Beberapa di antara filsuf awal di dunia antara lain Thales, Heraklitus, Parmenides, dan Demokritus. Filsuf pertama di dunia adalah Thales, yang memiliki pemikiran bahwa dunia berasal dari air, dan juga murid dari filsuf Thales ini, yakni Anaximenes, yang mengatakan bahwa kehidupan berasal dari air. Jadi, sebetulnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin bukan hal yang baru. Anaximenes sudah mengemukakan itu, tetapi karena tidak didukung oleh riset dan data yang valid serta empiris, maka masih sangat lemah. Filsuf berikutnya adalah Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Filsuf yang ketiga adalah Parmenides. Ia mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh satuan terkecil, tetapi dia tidak mengatakan secara pasti apa itu satuan terkecil. Mungkin yang dimaksudkan Parmenides satuan terkecil seperti ini. Misalnya sebuah tembok. Ketika sebuah tembok ini kita dalami lagi, di situ ada semen. Dalam semen ada butiran. Di dalam butiran masih ada lagi butiran-butiran pasir. Nah, filsuf selanjutnya adalah Demokritus. Pemikiran Demokritus mirip seperti Parmenides, hanya saja ia memunculkan istilah atom, bahwa dunia ini tercipta oleh yang namanya atom. A itu tidak, tome itu terbagi. Jadi atom itu adalah satuan yang tidak terbagi. Jadi sebetulnya istilah atom itu sudah muncul di era filsuf Demokritus. Keempat filsuf ini adalah pertama kalinya yang hadir di dunia. Tetapi yang menarik adalah kenapa Thales mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh air. Itu sebetulnya karena ia tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari dia melihat air. Sehingga dia menyimpulkan bahwa dunia ini berasal dari air. Begitu pula yang mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api, karena dia hidup di kaki gunung berapi yang sering melihat percikan api. Jadi bisa kita lihat sebetulnya ilmu pengetahuan modern awalnya dibangun oleh argumen-argumen seperti ini, yang sebetulnya secara rasio, secara empiris tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan hanya baru pada tataran opini saja atau argumen. Para filsuf pertama di dunia ini juga sering disebut sebagai para filsuf alam. Kenapa? Karena pemikiran mereka berupaya menafsirkan tentang alam, juga berupaya membuat pemikiran mengenai bagaimana alam atau semesta ini tercipta. Pertanyaan yang sering kali muncul juga adalah, apakah dengan mempelajari filsafat itu akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Argumen seperti ini sebetulnya tidak bisa kita benarkan, karena filsafat sebetulnya adalah mode of thinking atau cara berpikir. Jadi, tergantung bagaimana Anda ingin menggunakan filsafat. Anda bisa menggunakan filsafat untuk menyerang agama, tetapi Anda juga bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Sebagai misal di era filsafat skolastik. Filsuf Santo Agustinus berupaya membuktikan keberadaan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Sementara Santo Thomas Aquinas berupaya membuktikan keberadaan Tuhan dengan meminjam pemikiran Aristoteles mengenai causa sui atau causa prima untuk membuktikan adanya Tuhan. Inilah mengapa filsuf Bertrand Russell menjawab bahwa
Filsafat ibarat sebuah lahan kosong yang selalu diperebutkan agama dan ilmu pengetahuan. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu filsafat dan teori-teori dari seorang filsuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.